Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan apa yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, hari ini saya hadir untuk memberikan edukasi kepada kita semua terhadap apa yang namanya hukum pidana dan apa yang namanya perdata. Banyak masyarakat kita itu tidak mengerti tentang apa sih yang dimaksud pidana dan perdata. Saudara, pidana adalah merupakan hukum publik itu yang terkait dengan penahanan. Nah, wilayahnya itu adalah di kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan perdata itu adalah tentang kebendaan dan orang. Hak-hak. Jadi itu namanya privat. Ya. Jadi barang-barang yang kita miliki itu merupakan barang yang dianggap hak keperdataan, keluarga perdata. Nah, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sebetulnya ini negara yang harus bertugas memberikan penyuluhan supaya kita tahu. Tapi baiklah, saya sebagai warga negara yang baik ingin memberikan Anda edukasi. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Ya, saudara-saudara, ya, kalau kita bicara perdata, adanya di pengadilan, jadi gugat menggugat. Kalau ada gugatan, itu berarti perdata. Nah, gugatan itu bisa di pengadilan negara, pengadilan negeri, bisa pengadilan agama, bisa di pengadilan hubungan industrial tentang tenaga kerja, ya, bisa juga di pengadilan pajak dan lain, masih ada. Saya tidak bisa sebutkan. Pengadilan niaga itu adalah perdata. Itu hukumannya adalah masalah barang-barang atau harta atau aset akan berpindah. Nah, itu jarang sekali terungkap di dalam publik ya terhadap persoalan itu. Tapi yang paling sering kita tahu adalah masalah lapor melapor. Sekarang ini sekarang ini sedang lagi marak tentang lapor melapor. Apalagi ada undang-undang ITE, narkotika, penggunaan obat-obat terlarang, itu adalah pidana. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, kita mengenal ada namanya dalam hukum pidana, ada namanya pelapor atau terlapor. Pelapor itu adalah orang yang mengalami kerugian atau korban akibat perbuatan seseorang. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan itulah disebut sebagai terlapor. Kalau dalam hukum, pelapor adalah korban, terlapor adalah pelaku kejahatan. Nah, di dalam pidana itu kita mengenal ada 3. Pelanggaran, kejahatan, pelanggaran, dan kelalaian. Kejahatan itu macam-macam. Ada kejahatan yang disengaja, ya, ada kejahatan yang tidak dalam bentuk disengaja tapi karena orang lain. Jadi turut serta. Nah, saudara sekalian, saya nggak akan terlalu bicara mendetail terhadap persoalan pidana. Saya persoalan terhadap apa yang disebut kejahatan, pelanggaran, dan kelalaian. Saya hanya akan bicara bahwa di sini masyarakat sering mengeluh, ya, bahwa kok laporan saya tidak jalan. Padahal saya sudah melapor 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Kok tidak jalan? Itu namanya laporan jalan di tempat. Kemudian ada lagi orang lain. Dia baru melaporkan hari ini, besok sudah diproses, dan lusanya orang-orang yang dilaporkan itu sudah dipanggil. Nah, itu namanya laporannya berjalan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah budaya hukum kita yang telah menganut bukan lagi berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan koordinasi
dan kong kali gong. Jadi aparat penegak hukum ini kan digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, harusnya bekerja lurus. Mereka itu sudah digaji, dikasih tunjangan beras, ya. Bahkan bukan cuma mereka, istrinya dapat tunjangan, kalau dia perempuan suaminya dapat tunjangan, kemudian anaknya juga dapat tunjangan. Kalau sakit, mereka sakit di berapa lama pun diobati sama negara, gratis. Begitu juga dengan anak dan keluarganya. Bahkan yang bersangkutan kalau sakit berbulan-bulan itu gajinya tetap jalan. Inilah sebetulnya enaknya menjadi aparatur negara, ya, baik itu sipil maupun PNS ataupun TNI, Polri. Nah, saudara, dalam hal ini saya ingin menyampaikan suatu keprihatinan saya terhadap laporan yang mandek karena tidak berkoordinasi atau tidak punya uang. Koordinasi itu identik dengan uang, ya. Sudahlah, nggak usah. Nah, koordinasi ini kadang-kadang pihak pelapor atau terlapor berkoordinasi dengan penyidik. Karena kalau ada perkara pidana itu pertama-tama ke kepolisian, karena polisi tugasnya untuk melakukan pemeriksaan. Nah, bagi pelapor yang laporannya tidak jalan, ada dua. Pertama, karena dia tidak koordinasi dengan penyidik. Kedua, karena yang normatifnya ya, karena terlapor itu sudah berkoordinasi dengan penyidik. Jadi itu menyebabkan mandek. Hal lain tentu kalau misalnya laporannya ya memang nggak karangan, itu tidak ditindaklanjuti. Nah, itu terhadap pelapor. Sedangkan terlapor ini ada yang baru sebentar sudah diproses. Itu jangan salah karena pelapornya berkoordinasi, ya kan? Atau ada atensi atau ada titipan dari pihak manapun. Inilah yang merusak hukum kita. Kepada masyarakat harus mengikuti materi ini, ya. Anda harus belajar supaya Anda tidak dibohongi. Jangan percaya orang lain. Percayalah diri Anda lebih baik belajar hukum. Kalau tidak punya kemampuan untuk belajar, ikuti saja acara saya ini, ya, penyuluhannya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, ya, kalau kita tidak berkoordinasi, perkara pidana yang kita laporkan bisa dirubah sama polisi menjadi perdata sehingga tidak dilanjut. Kalau kita tidak berkoordinasi, bisa jadi kita pelapor, kemudian terlapor berkoordinasi dengan, bisa jadi kita malah dibalik seperti kasusnya Nur Hayati. Melaporkan adanya perbuatan korupsi, justru dia juga dijadikan sebagai tersangka. Inilah. Dan setelah itu, setelah jadi rame, para penegak hukum kita ini mulai istilahnya saling menyalahkan. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, ini yang saya sebut penyesatan hukum oleh negara melalui koordinasi yang dimainkan oleh komplotan berbaju penegak hukum. Ini fakta hukum Indonesia. Kalau masyarakat keliru sedikit langsung dipersoalkan, ya. Tetapi kalau aparatur negara yang bersalah pasti dibela atasannya, ya. Terlebih-lebih aparat penegak hukum yang memalsukan informasi, paling-paling hanya disebut salah input dan tidak dihukum. Kalaupun dihukum sanksinya ringan. Contohnya, ya ini contoh fakta ini saya tidak bicara. Pegawai saya menulis surat lalu meletakkan FAM. FAM itu singkatan nama, singkatan huruf di belakang nama saya. Saya sudah dianggap menggunakan gelar tanpa hak dan diproses hukum. Sementara aparat penegak hukum dari jajaran kekuasaan kehakiman melakukan kesalahan, ya, dan memalsukan, ya, yang tadinya memalsukan namanya apa? Yang dipalsukan itu hakim tunggal, ya, hakim majelis jadi hakim tunggal, ya, Andi Samsan Ngandro
menjadi Abu Ayyub. Itu kan sudah salah, ya. Dia tidak dianggap bersalah. Lihatlah seperti penyidik. Penyidik dan JPU memalsukan barang bukti, legalisir fotokopi ijazah saya secara ilegal, ya. Karena mereka melegalisir ijazah, fotokopi ijazah tanpa membawa aslinya. Itu nggak boleh. Nah, dianggap sah dan dibenarkan hakim. Hakim tidak mempersoalkan ini, ya. Jadi pengadilan memutus perkara saya hakim tunggal dengan nama lain hanya dianggap salah input. Ini namanya konyol, ya. Jadi masyarakat perlu tahu. Kalau karena tulisan singkatan FAM saya dianggap menggunakan gelar tanpa hak, kenapa ijazah saya tidak dibatalkan? Ijazah saya bukan ijazah beli loh, ya. Padahal kalau kita mau jujur, ya, mohon maaf. Di jajaran kepolisian itu banyak sekali gelar. Kita tidak pernah melihat mereka kapan kuliahnya, ya. Ya, tanda kutip ya, istilahnya ini tidak semuanya. Kalau tulisan singkatan di belakang nama saya dianggap memalsukan, kenapa penyidik, JPU dan pengadilan yang nyata-nyata lebih memalsukan bukti dan keterangan dianggap sah dan wajar, serta hanya salah input? Hukum mana yang dipakai ini? Saya yang tidak punya tidak memiliki yang palsu, saya mau dihukum, mereka yang membuat palsu, jadi justru menghukum saya. Inilah negara kita yang negara dagelan hukumnya. Dalam keseharian lihat berapa banyak hakim yang sering terima uang sogokan. Jujur aja ya, saya ini pengacara. Ya, sebelum begitu masuk perkara mereka sudah suruh notol, ya. Jadi dalam keseharian dalam keseharian berapa banyak hakim yang sering terima uang sogokan dari pihak yang berperkara. Tapi yang ditangkap karena suap dan pungli sangat kecil dan sangat jarang. Inikah yang namanya adil? Ya, kalau begini ceritanya ganti saja bunyi Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan hak di muka hukum. Khusus penegak hukum ada hak imunitas. Bolehlah kalau misalnya gitu. Jadi penegak hukum nggak usah dia bersalah dibolehkan aja. Ini semua karena yang berlaku adalah hukum koordinasi, bukan undang-undang dan ketentuan yang sah. Ya, masyarakat dibodohi, disuruh mengikuti industri hukum yang dikarang-karang dan diputarbalikkan para mafia. Terkait hal ini, saya lebih memilih dihukum tembak daripada dipenjara atas kesalahan aparat penegak hukum. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.